Halo Sobat Cerdas Koran Kaltim dimanapun kalian berada, jumpa lagi di program Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Kali ini bersama saya Bang Uli yang coba memandu obrolan kita siang hari ini, tentunya dengan topik atau tema seputar pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Kebetulan studio kita kedatangan tamu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu, Ibu Christina Tening. Ya, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kita. Kita hari ini mau bicara seputar pariwisata di Mahakam Ulu. Apalagi ini kan bupatinya baru ya Bu ya. Artinya tantangan juga lah mengembangkan pariwisata di tengah pandemi, kemudian bupatinya baru. Kita mau tahu konsepnya membangun pariwisata di kabupaten yang jauh di sana itu seperti apa. Tapi sebelum saya mulai nih, kita jelaskan juga bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan, meskipun tidak pakai masker, kita tetap jaga jarak. Insya Allah aman Bu ya? Aman. Ya. Ya mungkin Ibu langsung saja pertanyaannya, pariwisata di Mahakam Ulu, sekarang apa ini Bu yang menjadi program unggulan dari pemerintah setempat untuk bisa mendongkrak pariwisata, apalagi tantangannya itu tadi pandemi. Ya. Baik. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas undangannya untuk datang memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan bagaimana program pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu itu dikembangkan. Jadi saya memulai dengan konsep yang disampaikan dalam visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam kampanyenya. Pertama, pengembangan pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu itu konsepnya adalah pengembangan kepariwisataan yang berbasis kampung. Jadi pengembangan pariwisata yang berbasis kampung itu pengembangannya dimulai dari kampung, itu maksudnya. Jadi konsep ini kalau kita terjemahkan dari konsep beliau berdua adalah bagaimana Dinas Pariwisata memfasilitasi pengembangan peta potensi yang ada di kampung setempat, di masing-masing kampung yang memiliki potensi pariwisatanya. Jadi memetakan potensi pariwisata, terus itu nanti akan dilihat apa-apa saja potensi-potensi wisata yang ada di sana secara partisipatif ya. Jadi dipetakan secara partisipatif bersama dengan fasilitator atau pendamping lapangan yang ada di sana. Nah, kenapa mesti harus dipetakan secara partisipatif bersama dengan masyarakat dan fasilitator yang mendampingin, karena supaya benar-benar masyarakat itu memahami apa sih potensi-potensi mereka yang ada di sana terkait dengan kepariwisataan. Lalu mereka harus memahami juga apa kendala-kendala mereka dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Kendala yang dimaksud adalah ada kelemahan dan tantangan yang mereka hadapi apa saja, termasuk SDM-nya seperti itu. Sehingga nanti dalam proses pendampingannya itu dicarilah secara bersama-sama solusi atau untuk mengatasi kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kampungnya seperti itu. Misalnya ya, salah satunya adalah layanan dalam layanan terhadap tamu-tamu misalnya. Berarti kan perlu ada pengembangan kapasitas nih terhadap SDM-SDM yang ada, bagaimana melayani tamu dengan baik seperti itu, menjelaskannya kepada tamu. Nah, terus juga ada banyak hal sebenarnya itu yang nanti bisa ditemukan atau terpetakan nanti ketika itu difasilitasi dengan baik oleh si fasilitator. Seperti itu harapannya. Berarti ini memang program baru membangun pariwisata dari kampung ya, artinya ya memang pariwisata itu konsep yang baru ini saya dengar, karena memang pariwisata ini tidak bisa lepas dari masyarakat setempat, karena budaya apa segala macam itu berpengaruh gitu Bu ya, terhadap perkembangan pariwisata. Nah, mungkin Ibu bisa kasih gambaran mungkin bagi kami yang awam di Mahakam Ulu tuh objek wisatanya apa aja sih Bu yang
sekarang lagi gencar-gencarnya dikembangkan? Ada banyak hutan yang luar biasa itu, jelas dipastikan bahwa masih hutan yang masih rimba ya. Yeah. Dan juga ada banyak satwa-satwa liar di dalam satwa-satwa langka di dalam hutannya tersebut. Terus potensi yang lain juga budaya, ada banyak budaya yang memang menarik sekali, tidak kalah dengan di tempat-tempat lain. Dan di sana itu kan suku Dayak ini terdiri dari beberapa sub etnis ya. Jadi ada suku Kenyah, ada Bahau dan seterusnya. Jadi masing-masing juga punya budaya yang macam-macam. Misalnya ada pesta-pesta, jenis pesta-pesta budaya yang masing-masing memiliki ciri khas di masing-masing etnis yang ada, seperti itu. Iya, masing-masing ada ininya, ada ciri khasnya masing-masing. Ya, lalu juga dari sektor usaha kreatifnya juga, ekonomi kreatifnya juga ada banyak. Misalnya seni-seni seperti itu, seni ukir itu banyak sekali, lalu seni tari, juga musik dan sebagainya, itu juga potensi yang menarik untuk mendongkrak perekonomian di sana ya, kalau itu dikemas dengan bagus. Itu. Itu ada kalender eventnya, Bu. Misalnya dalam setahun ke depan ini kapan aja itu yang festival-festival yang diadakan di sana itu, Bu? Untuk kalender event yang sudah kita lakukan selama ini dan sudah berjalan hanya Festival Hudok. Festival Hudok. Ya, kenapa yang lain belum masuk di dalam kalender? Karena perlu memang persiapan di tingkat warga masyarakatnya sendiri, terutama yaitu tadi penguatan kelembagaan atau organisasi yang mengembangkan pariwisata ini dulu. Misalnya di sana yang saat ini kita lakukan dalam program kerja kita adalah pengembangan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Jadi kita berharap Pokdarwis ini adalah perpanjangan tangan kita dari Dinas Pariwisata yang ada di kampung-kampung. Itu. Jadi kemampuan kelompok yang tergabung, anggota yang tergabung di situ tuh, harapan kita adalah memiliki kemampuan yang bisa benar-benar mengorganisir masyarakat untuk pengembangan wisatanya di kampung. Seperti itu. Tapi sejauh ini mereka aktif aja, Bu ya, berperan dalam pengembangan wisata, Bu ya? Ya, untuk saat ini ada beberapa yang memang jadi wilayah dalam pendampingan kita lumayan aktif mereka. Jadi ini tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi pendampingan yang dilakukan secara kontinu supaya nanti jadi dia tetap eksis, tetap berjalan dengan baik. Iya. Kemudian, Bu, ini kita bicara tentang transportasi ya. Karena kalau orang berpikir Mahulu itu pasti pikirannya tempatnya jauh. Bagaimana dengan akomodasinya? Biasanya kan pikiran orang-orang yang mau ke sana itu tempatnya susah dikunjungi. Nah, itu mungkin bisa kasih gambaran, Bu, gimana itu kondisi misalnya dari pusat kota Samarinda menuju ke sana, aksesnya itu bisa ditempuh dengan jalan darat saja kah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, itulah. Jadi Kabupaten Makamulu ini kan karena baru ya. Jadi sarana transportasi dan mobilisasi untuk ke sana tuh memang masih sulit. Tetapi walaupun sulit seperti itu, kita tetap memulai. Apa yang bisa dimulai yaitu tadi penguatan keorganisasian pariwisatanya dulu. Diri kampung tadi kita kuatkan dulu, organisasinya, kelembagaannya kita kuatkan ya, sehingga nanti sambil pemerintah juga dalam hal ini dengan instansi terkait mempersiapkan sarana jalan menuju ke sana. Misalnya yang saat ini sedang dalam proses pembangunan kan itu transportasi jalan dari Kutai Barat menuju ke Makamulu. Yang dari situ ya, dari Kutai Barat ke Makamulunya ya? Sudah dalam proses, sedang berjalan. Jadi mudah-mudahanlah itu dalam waktu yang tidak lama bisa digunakan atau bisa difungsikan. Lalu sekarang juga pemerintah juga lagi membangun lapangan pesawat. Ada. Jadi ini sedang dalam proses pembebasan lahan. Mudah-mudahan 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu udah bisa masuk dalam perencanaan pembangunan untuk
bendaranya, lapangan lapangan terbang untuk perintis lah ya. Ya. Gitu. Kalau secara umum kok waktu tempuhnya dari sini ke sana itu berapa lama, Bu? Samarinda sampai ke Kutai Barat itu sekitar 8 atau 9 jam. 8 atau 9 jam ya. Kemudian itu lanjut jalan darat. Terus dari Kutai Barat itu startnya dari Tering, itu dengan angkutan speedboat. Itu ditempuh dengan 3,5 jam atau 4 jam. Itu jadi lumayan perjalanannya cukup jauh dan perlu pembiayaan yang cukup tinggi. Jadi itulah peran-peran kita melihat kendala-kendala yang seperti itu, bagaimana pemerintah mengatasinya dengan cepat sehingga ya pariwisata kita bisa jalan dengan bagus seperti itu ke depannya. Jadi itu harapan kita. Jadi sarana jalan itu di proses pembangunan jalan itu dipercepat proses pembangunannya, terus lapangan pesawat juga, pembangunan lapangan pesawat juga itu harus segera dikebut seperti itu. Kita yakin dah ke depan itu pariwisata adalah sektor yang memang bisa mendongkrak PAD Kabupaten Makamu. Saya yakin sekali itu. Jadi tinggal bagaimana komitmen kita dari pemerintah dan kerjasama, sebetulnya komitmen bersama. Karena membangun pariwisata ini tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama ya. Instansi terkait harus memahami secara konsep pembangunan pariwisata seperti apa, dan juga instansi saya lain untuk dibangun hubungan-hubungan kerjasama dengan kemitraan dengan pihak-pihak swasta dan sebagainya seperti itu. Dan juga perguruan tinggi. Informasinya ada kerjasama dengan pihak perguruan tinggi juga, Bu, ya, pemerintah? Ada. Jadi untuk saat ini kita lagi melakukan studi dengan tentang objek wisata, beberapa jenis objek wisata yang ada di sana, dengan pusat unggulan Udayana ya, pusat unggulan Universitas di Denpasar sana, Universitas Udayana. Nah, kita mulai dari tahun lalu melakukan kerjasama dengan mereka. Puji Tuhan sudah tuntas studi kelayakan. Ada satu studi kelayakan yang kita lakukan di dekat pusat ibu kota kabupaten, itu adalah studi kelayakan pengembangan pusat sentral pariwisata Batok Tenfang. Oh, apa itu, Bu? Batok Tenfang itu ada batu dinding yang di pinggir sungai yang ketinggiannya sekitar kurang lebih 800 itu ya, 200 meter atau seperti itu, dan panjangnya sekitar 800 sepanjang sungai antara kampung Long Belagun, Uju Bilang dengan Long Laham. Jadi itu di dalam ibu kota kabupaten. Oh, di dalam ibu kota. Tapi di pinggir sungai. Di pinggir sungai, di seberangnya dan di itu seputarannya itu kita ingin mengembangkan pusat pembangunan nanti di sana, pembangunan misalnya gedung pertunjukan, terus itu nanti ada gedung-gedung kesenian ya di situ ya kita bangun, dan untuk koleksi barang-barang lokal ya, barang-barang budaya ya, seperti itu kesenian ya, seperti itu. Jadi di situ itu yang tahun 2020 kemarin kita lakukan studi kerjasama dengan teman-teman Udayana. Jadi tahun ini masuk di dalam perencanaan. Batu Tempang ya. Batok Tenfang. Batok Tenfang itu batu dinding yang. Batu dinding. Iya. Ya, saya pernah lihat itu di YouTube. Pasti itu yang ditampilkan kalau Makamulu itu. Iya. Yang di pinggir sungai. Berarti nanti pusatnya di situ semuanya, Bu, ya. Betul, ya. Jadi mau bikin hudok sampai 10.000 pun di situ tuh nggak masalah gitu, karena luas sekali kan itu areanya. Jadi itu yang buatnya. Jadi backgroundnya Batok Tenfang gitu. Backgroundnya Batok Tenfang karena memang dari hasil kajian mungkin daerah itu yang dinilai bagus ya, cocok. Ya. Karena backgroundnya itu menarik sekali, ada batu, terus ada sungai seperti itu ya, dan di seberangnya juga dataran gitu. Itu menarik sekali. Dan itu kebetulan ada di dalam kawasan pusat perkotaan. Oh, itu malah di dalam pusat perkotaannya. Iya, saya kira di luar itu. Enggak, di antara kampung Ujo Bilang dengan kampung Long Melaham itu kan itu sudah ibu kota kabupaten sudah itu. Iya. Itu jadi mudah-mudahan ini sesuatu hal yang menarik ke depan yang bisa kita benar-benar kelola, kita programkan dengan baik sehingga ini menjadi tempat atraksi nanti ke depan untuk
pesta-pesta budaya apapun itu bisa bikin di situ di gedung-gedung itu nanti yang dibangun nanti di situ. Iya. Berarti itu yang ke depan memang harus digenjot supaya bisa mendapatkan PAD tadi Bu ya. Iya. Terus terkait dengan soal nginap dan sebagainya, akomodasi. Akomodasi ya. Itu yang menjadi tadi ya saya katakan itu bahwa mesti harus dipetakan benar-benar oleh si pendamping tadi dimulai dari kampung. Jadi kita dorong supaya masyarakat itu turut serta mendapatkan hasil. Jadi kita dorong adalah homestay. Jadi tidak membangun kayak hotel-hotel besar kayak gitu. Jadi kita konsepnya adalah homestay untuk nginap. Jadi standar homestay itulah yang perlu menjadi itu yang menjadi tugas si pendamping untuk membangun pemahaman kepada mereka sehingga ketika nanti membangun rumah-rumah itu ya udah standar-standar homestay gitu. Itu. Tapi kalau untuk sementara ini memang ada data juga homestay. Ada beberapa potensi rumah-rumah yang dijadikan homestay. Nah saat ini yang jadi tugas teman-teman di Pokdarwis di kelompok sadar wisata itu untuk mendata sambil membangun pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Standarnya seperti apa homestay yang nyaman lah ya. Ya seperti itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Jadi nanti kalau tamu-tamu bukan hanya ketika ada acara-acara aja. Tamu-tamu itu bisa menggunakan homestay. Jadi kalau misalnya ada tamu pemerintah juga bisa tinggal di homestay gitu. Iya, betul. Jadi tidak saat upacara tertentu atau pesta-pesta adat tertentu homestay itu bisa ditawarkan kepada tamu. Jadi bisa ditawarkan kepada tamu dalam rangka apa saja itu bisa. Jadi sekarang ini lagi data. Jadi walaupun belum ada hotel, penginapan khusus begitu, ada sih penginapan tapi kan terbatas ya. Jadi salah satu upaya yang kita kemas dan kita kembangkan sekarang ini adalah homestay di sana. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan bagus lah ke depan. Karena homestay ini secara tidak langsung membantu perekonomian masyarakat juga kan. Secara langsung itu. Iya betul. Jadi bukan orang yang pemodal besar aja nanti dapat nilai manfaat secara ekonomi, tapi masyarakat kecil itu bisa gitu. Dengan membangun rumah sederhana, terus itu kelayakan homestay-nya bisa terpenuhi, mereka bisa dapat manfaat secara ekonomi seperti itu. Iya. Bu, kalau sejauh ini kan lagi-lagi tingkat kunjungan ke Mahulu ini seberapa banyak Bu? Apakah seberapa banyak yang datang ke sana? Kemudian dari mana aja Bu biasanya yang banyak berkunjung ke Mahulu Bu? Kalau 2 tahun terakhir selama pandemi memang betul-betul nol ya. Nol ya? Iya. Ya memang diakui memang hampir semua lah pariwisata yang terimbas ya. Karena kalaupun ada niat para wisatawan mau ke sana pasti mikir sudah transportnya mahal ke sana. Soal jauhnya juga ya, soal jauh dan transport sebenarnya karena wisata kita tuh kan wisata minat khusus ya sebetulnya. Nggak mikir sebetulnya para wisatawan itu. Jadi karena masa pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahun ini sedang terjadi di kita secara mendunia, otomatis ini betul-betul nol di sana berkunjung karena kita izin masuk izin keluar itu kan lagi ketat ya. Iya, karena demi keselamatan sih semua warga di sana karena kabupaten yang tidak terlalu besar jumlah jiwanya ya itu kita harus jaga benar-benar di sana seperti itu. Lalu kita juga karena keterbatasan soal fasilitas, bukan fasilitas. Dengan pandemi ini kan kalau terjadi kasus-kasus seperti itu kan luar biasa membuat resah masyarakat sebetulnya karena di sana kan serba terbatas dalam artian walaupun rumah sakit ada tapi kan jenis layanan tindakan itu kan masih terbatas, terkait yang untuk pandeminya saja gitu. Itu yang masih kita khawatirkan sehingga pemerintah mengambil kebijakan sampai saat ini tetap membuat kebijakan ada sistem keluar masuk gitu ya, masa tutup masa buka di sana terus dengan syarat misalnya kalau sampai ke sana harus swab kalau dengan sampai antigen. Pokoknya kita sebelum masuk itu sudah harus izin masuk dulu, terus itu swab PCR, terus itu dengan tes antigen. Jadi dua-duanya tetap dilakukan oleh pengunjung itu ke sana. Pokoknya tamu-tamu masuk ke sana itu harus dipenuhi. Sampai sekarang nih Bu? Sampai masih. Sekarang. Berarti kalau misalnya Ibu nanti balik ke sana,
Ya harus pakai izin kemana? Izin masuk izinnya kepada ketua tim TGC. Oh, nah, gitu. dapat izin masuk, belum tentu bisa masuk kalau belum tes. Jadi tes antigen dengan swab PCR harus dilakukan dua-duanya. Oh iya supaya jadi, ini ya. Ya supaya aman warga kita di sana. Betul. Jadi lebih bagus kita mencegah daripada kita terlalu bebas. Kita juga setuju. Jadi makanya itu festival yang kita lakukan setiap tahun itu kita untuk 2 tahun ini tidak kita lakukan secara terbuka begitu ya. Jadi lebih bagus kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan di masa pandemi ini seperti itu. Berarti kalau misalnya kegiatan memang melibatkan masyarakat lokal aja Bu ya. Iya. Tidak dia mengundang dari luar. Jadi kalau Hudo yang skala lokal ya kami tetap lakukan tiap tahun gitu. Tahun lalu kita lakukan. Terus lakukan juga dengan jumlah yang terbatas dengan tidak pakai lama-lama, cukup sehari gitu udah. Ya. Biasanya mungkin berhari-hari ya? Iya, biasanya berhari-hari, tapi ini kita batasin. Ya. Karena kegiatan itu memang menarik perhatian orang sehingga bisa memberikan peluang untuk orang berkerumun nanti datang ke tempat acara. Kalau festival Ludok itu biasanya di bulan apa, Bu? Bulan Oktober. Bulan Oktober ya? Ya, di dalam kalender kita itu dimulai dari tanggal 20 sampai ya berapa hari ke depan lah? 3-4 hari ke depannya. 3 sampai 4 hari ya pelaksanaannya. Iya. Tiap tahun itu masuk sudah di kalender kita di teman-teman provinsi dan kementerian. Malah di kementerian juga udah terkenal sekali kan Hudok itu dia. Ya, sudah terkenal. Di mana-mana pasti kalau kesenian dari Dayak biasanya hudok yang ditampilkan. Iya. Kemudian terkait ini Bu, sektor-sektor pendukung seperti UMKM apa segala macam, pengembangannya di sana seperti apa Bu untuk mendukung sektor pariwisata? Pasti ada juga kan UMKM, binaan-binaan kesenian, lembaga kesenian di sana untuk mendukung pariwisata secara umum di sana seperti apa Bu? Ya, banyak sekali. Jadi potensi yang luar biasa itu di sektor seni tadi ya. Jadi seni itu ada seni macam-macam, seni ukir, terus itu seni tari, seni musik, itu banyak sekali. Jadi dan seni-seni itu tuh di kalangan anak muda banyak sekali yang memang punya bakat. Contoh ya kayak seni musik. Mainkan musik sape itu. Anak-anak muda yang anak-anak kecil itu luar biasa udah bisa mainkan musik-musik sape kayak gitu. Jadi ini luar biasa dan banyak juga terbangun kelompok-kelompok seni. Misalnya kelompok seni musik itu ada, kita terus seni tari juga ada gitu. Lalu menciptakan lagu-lagu daerah itu juga banyak yang punya bakat-bakat seperti itu. Jadi ini semua potensi. Lalu kita juga sebenarnya kuliner khas kita juga banyak sebetulnya kalau digali. Jadi itu ada banyak sekali itu sebetulnya. Dari kulinernya, dari seninya itu udah banyak. Tinggal bagaimana peran-peran pemerintah memfasilitasi ini supaya itu bisa tergali dengan baik, lalu difasilitasi apa yang harus kita fasilitasi untuk mengembangkan itu dengan baik sehingga ini bisa nanti mendongkrak ekonomi di tingkat kampung, mulai dari kampung sehingga mempengaruhi PAD kita ke depan. Iya. Gitu. Membangun pariwisata dari kampung karena nanti pasti kembalinya ke kampung juga untuk ininya ya manfaatnya. Betul. Artinya perekonomian masyarakat di kampung pun jadi hidup ya. Iya. Iya. Mungkin ini terakhir ini Bu, pesan-pesannya mungkin supaya bisa mensiasati gitu, supaya sektor pariwisata tetap hidup, tetap jalan di sana. Sekarang nih apa nih Bu yang kegiatan dilaksanakan Bu? Ya, kegiatan yang tahun ini kita lakukan di sela-sela pandemi ini penguatan kelembagaan atau organisasi kelompok sadar wisatanya, karena konsepnya Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam kampanye itu adalah bagaimana mengembangkan pariwisata dari kampung itu, sehingga kita dari Dinas Teknis itu menerjemahkan maksud beliau-beliau itu dimulai penguatan organisasinya dan kelembagaan itulah yang kita lakukan terlebih terdahulu, sehingga nanti
berikutnya nanti ada penguatan sumber daya manusianya juga untuk menjalankan organisasi atau kelompok yang terbangun di kampung tadi untuk mengembangkan pariwisatanya, seperti itu. Ya, artinya disiapkan dulu kelembagaannya. Ya. Jadi nanti begitu pandemi selesai, mungkin satu tahun ke depan, jadi sudah siap semuanya, Bu ya. Ya, nanti kan dibarengi dengan pengembangan kapasitas. Betul. Pengembangan kapasitas untuk kekuatan kelembagaannya, terus itu juga pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan industri-industri pariwisatanya tadi, itu juga program-program yang kita susun. Cuma ya itu bertahap dulu. Ya prioritasnya apa dulu kan, itu yang kita lakukan tadi, penguatan kelembagaannya. Penguatan kelembagaan. Baik para sobat cerdas Koran Kaltim dimanapun kalian berada, itu tadi obrolan singkat kita tentang seputar pariwisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi buat kalian semua. Setelah pandemi mungkin nanti akan ada banyak event di Kabupaten Mahakam Ulu, Bu ya. Jadi Dinas Pariwisata sekarang sedang bekerja dengan konsep-konsep baru, dengan dukungan dari kepala daerah yang baru. Tentu kita harapkan pariwisata di Mahakam Ulu juga hidup dan bisa dijual di industri pariwisata, tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi juga mungkin internasional, Bu ya. Karena Mahakam Ulu pasti yang dijual itu pertama alamnya, kemudian keseniannya, adatnya, budayanya, banyak yang bisa digali. Nah, ini buat teman-teman sobat cerdas Koran Kaltim, mungkin nanti punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Mahakam Ulu, kita lihat seperti apa pariwisata di sana. Baik, itu tadi obrolan singkat kita bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu, Ibu Christina Tening. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Semoga selamat sampai di tujuan. Kalau sudah pulang sana jangan lupa tes swab dan PCR tadi Bu ya. Pasti nggak bisa masuk kalau nggak tes. Walaupun sudah orang sana Bu ya. Iya. Harus tetap ketat tuh. Iya. Ya, itu tadi obrolan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.